Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar ibu-ibu? Baik ya, saya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan kami tim promosi kesehatan rumah sakit ya. Seperti biasanya setiap hari Sabtu jam 9 kami dari tim PKRS RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam acara edukasi kesehatan. Ya, jadi selain edukasi, nanti Bapak Ibu juga bisa menyaksikan penampilan dari teman-teman kami Smart Kustik ya, dihibur dengan beberapa lagu yang harapannya nanti bisa menghibur Bapak Ibu sekalian ya. Kami paham Bapak Ibu sekalian di sini sedang berduka ya, artinya sedang merawat keluarga yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan kegiatan kami ini bisa memberikan sedikit perasaan senang untuk Bapak Ibu semuanya ya. Tetap semangat menunggu keluarga yang sakit. Semangat luar biasa sekali. Baik, di awal perjumpaan kita ini nanti teman-teman kami akan memberikan penyuluhan tentang cara cuci tangan yang benar ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara melakukan cuci tangan yang betul sehingga nanti cuci tangannya bisa menghindarkan Bapak Ibu dari penyakit gitu ya. Saya perkenalkan tim kami pada pagi hari ini ada, silahkan maju ke depan. Saya bawa dua teman saya, ada Bu Nina. Silakan Bu Nina, di sini aja Bu. Jadi Bu Nina ini bertugas di Polivisiti ya, Polivisiti. Kemudian ada Pak Manan, dan Pak Manan ini bertugas di ruang isolasi anggrek. Nah, siang hari ini beliau akan memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk topik yang pertama ini nanti akan membahas tentang cara melakukan cuci tangan yang benar. Nanti akan ada 2 sesi ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan nonton dulu video cuci tangannya. Nanti kita praktek bareng bersama. Dan nanti saya sediakan door prize untuk Bapak Ibu yang beruntung. Gitu ya? Siap? Siap belajar? Alhamdulillah siap. Baik, saya serahkan ke Pak Manan dan Bu Nina untuk memandu penyuluhan tentang cuci tangan siang hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelangkong, kayaknya kalau yang dari sini nggak kelihatan Manan ya. Padang ya, burung majuan pola yang abek tak pate Ini gula Bu Nina, semua ini petugas dari rumah sakit. Saya India nih, kelakar dari India, dari Pakistan. Ini apa? Abrina bantuan dalam hal apa pelatihan training ini kaki. Mungkin mak lele pur impian semangat mak lele bagus nyaman masak kan toki. Oh, mau perkenalan training ambian. Sekarang bapak ladies and gentlemen from Nora Health, excuse me, they like to introduce. Yes. Yuk. No, just you just mention your name and your information, right? First of all,
you mention your name and where do you come from, and then introduce your friends. Dr. Jack. Okay. Hi, so my name is Jax. I'm from, live in Bangalore and also the US in New York. I'm from Nora. And these are my colleagues, also from, they live in Bangalore, India. So we've got Arjun, we've got Varun, Divya, and Nepal, and also Supan, and also fantastic translator. Okay. India. I'm very bad at pronunciation. I'm sorry, everybody. But hello, we're happy to be here. Thank you for letting us be a part of this. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan, ayo. Ya, assalamualaikum Bapak, Ibu, keluarga, pasien. Perkenalkan, saya Subhan dari Nura Health Indonesia, mendampingi teman-teman Nura Health Global dari India dan ada yang dari Amerika. Sebelumnya terima kasih banyak keadaan Bapak Ibu dan pihak Rumah Sakit Pamekasan yang telah menerima kami. Kami bermaksud ingin belajar di rumah sakit ini dari Bapak Ibu dan dari pihak rumah sakit. Harapan kami semua yang hadir di sini keluarganya sehat, bagi yang sedang dirawat segera pulang sehat, sembuh. Itu harapan kita bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih sehat pun tetap menjaga kesehatan masing-masing, termasuk kita. Itu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. We are preparing the song for both of you. Could you stand in front of? Jadi Bapak Ibu ini ternyata bisa nyanyi. Jadi mereka mau nyanyi sedikit ya sebelum kita mulai tentang cuci tangan. Ya. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya? Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. I hear you in my dreams. I feel you whisper
stand. Come, Divya, Jack, Arjun, come. So this is maybe not so expensive, but we give it from our heart. Ayo, but this is a much, so we hope that every time you drink your coffee or your tea, you will remember us. Thank you. Terima kasih. Mana satu lagi? This is for Jack. Oke, Pak Subhan mana? Nggak ada Pak Subhan. Pak Subhan. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Oh ya. Thank you so much. Hopefully you enjoy your trip in Pamekasan and take a picture first. Yeah. Satu, dua, tiga. It's okay. It's okay. Lagi. Satu, Dua, tiga. Thank you. Nah, kuku yang sering kita lupa kolam minyak tadi ini kurang ya. Kadang ku mana ki badan yang bebe kokoh. Ya. Oke. Ada gambaran ki pente oning sekuni eneng. Ini dipraktekkan oleh Pak Nan. Tindakan membersihkan tangan menggunakan dengan membersihkan tangan menggunakan air dan sabun ya. Jadi cuci tangan itu yang benar bukan hanya menggunakan air saja. Ki tak cukup ngakui air tok ki. Teti kotu tambahi sabun. Ki teti dari cuci tangan nikah kotu ngakui sabun kalaban air mengalir. Ki contohnya nikah berdua wastafel pon ki nang tupatu rumah sakit pon banyak wastafel. Jadi kalau cuci tangan nanti dipraktekkan yang baik dan benar ya, menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, kenapa kita harus cuci tangan Bapak Ibu ya? Ya, kenapa kita cuci tangan? Nah, ini alasannya kenapa kita harus cuci tangan, karena telapak tangan kita, di telapak tangan kita ini banyak kuman, banyak kuman bakteri yang tidak terlihat, tak padeng kayak banyak nang tangan nikah dari penelitian berada sekitar 39.000 sampai 400 sebidak kuman sebenarnya tanah. Benih kuntung 2 sebenarnya nikah itu banyak ya. Dan kuman nikah bisa berkembang biak, bisa adu budu nang tanah dalam hitungan menit ya sampai 3 jam. Mana tak bersih. Kalau tidak dibersihkan ini bisa berkembang biak kuman di tangannya. Nah, tujuannya mencuci tangan mereka untuk mencegah kita tertular dari penyakit. Tujuannya cuci tangan yang baik dan benar agar kita terhindar dari tertularnya penyakit dari orang yang sakit, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya penyakit apa aja? Batuk pilek manabi tetang kena bade batuk pilek ciman kata anak pas asalaman ngale manaki. Senika batuk pilek diare gatal-gatal coba nanti pas nikah bisa menular lewat tangan. Nah, kenapa kita harus mencuci tangan dengan air bersih dan sabun? Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Pada saat makan, kuman dapat masuk ke dalam tubuh. Kalau tidak cuci tangan sebelum makan, maka kuman bisa masuk ke dalam tubuh lewat tangan tadi. Terus tangan kadang terlihat bersih secara kasat mata. Mana biolati tangan kita ini kelihatan, tapi ternyata banyak kumannya kalau kita tidak cuci tangan ya Bapak Ibu. Terus sabun dapat membersihkan kotoran, juga dapat merontokkan kuman. Tetikun sabun mana bi aing, kalau cuma air tidak cukup untuk membersihkan kuman yang ada di tangan. Begitu Bapak Ibu ya.
Nah, waktunya kapan kita harus cuci tangan? Ini Bapak Ibu. Nah, kapan saja kita harus cuci tangan? Satu, ketika kita sudah batuk bersin. Ya, manabi abatuk atau bersin ditutup pakai tangan, maka kita harus cuci tangan. Kenapa? Karena kumannya sebenarnya dalam badan abatuk keluar ngalih ke tangan. Ketika itu cuci tangan. Kedua, setelah bermain tanah, lumpur atau tempat kotor, gimana di potra-potrana amain celot, amain tanah, sesudah itu harus cuci tangan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya sebelum memegang makanan, ya. Jadi sebelum memegang makanan Bapak Ibu ketika mau makan harus cuci tangan. Setelah itu, setelah membersihkan atau menceboki bayi, gimana bayinya habis BAB membersihkan, maka Bapak Ibu juga wajib cuci tangan. Nah, sesudah buang air besar, Bapak Ibu juga wajib cuci tangan. Nah, juga ketika tangan terlihat kotor, nah, mana bi patron kotor, bakun abecol. Nah, seperti apa cuci tangan yang baik yang benar itu? Tadi sudah disebutkan, sudah disetelkan video, sudah ditayangkan video. Kalau cuci tangan itu ada 6 langkah, Ibu ya. Ini 6 langkah cuci tangan, ya. Dibantu dengan cuci tangan saya. 6 langkah yang pertama. Ini kalau pakai apa ini Pak? Alkohol atau sabun? Kalau pakai sabun atau pakai Alkohol. jadi langkahnya tetap ada 6. Ya. Yang pertama. Nah. Yang pertama. Anggap ini sabun ya, sabun. Gosokkan sabun pada telapak tangannya secara memutar. Ya. Memutar. Karena memutar seperti ini Bapak Ibu, monggo sambil dipraktekkan Bapak Ibu. Ayo kemarin apa maju satu nama Yang Dipanggil aja satu. langsung nggak praktek dulu aja. tangannya seperti ini Bapak. Oh, ngikutin aja. Yang kedua, gosok telapak tangan di atas punggung tangan. Nah, seperti ini ya. Balik, tadi Seperti kan ini contohnya. apa? Balik. Menggosok tangan, punggung tangan secara bergantian. Gantian. Ya, kanan kiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dengan jari yang Yang saling ketiga. berkaitan. Nah, Selosok yang aki. ketiga seperti ini ya. Selosok aki. Selosok aki saling berikut juga. Sini kaki. Ikuman sini sela-sela jari kena sabun. Nah, itu yang ketiga. Keempat, letakkan punggung jari Posisinya saling yang keempat. mengunci. Yang keempat seperti ini posisi tangannya Bapak Ibu ya. Nah, sambil digosok. Seperti ini sambil digosok ya. Seperti Oh, ini. cek. Yuk sambil dipraktekkan Bapak Ibu sambil ditiru ini biar tahu ya. Ayo. Satu lagi. Sambil ditiru seperti ini. Jempol kanan Nah, yang kelima. Sekarang digosok, jempol kanan, jempolnya dipegang. memutar oleh telapak tangan kiri. Bukan seperti ini ya, bukan seperti ini Bapak Ibu, seperti ini. Nah, Gantian. kaki. Nah, gantian. Nah, seperti ini ya. Yang kelima, yang keenam. Letakkan ujung jari kanan ke telapak. Seperti ini. Gantian. Yang terakhir, Ini bagian biar kuku kuman yang di dalam kuku kuku. bisa kena sabun atau alkohol tadi ya. Ini gantian ya. Gantian kanan kiri. Nah, cowok satu, cewek satu. Ayo. Ya Allah. Hah? Nggak apa-apa, cuma sebentar kok. Ayo. Ya, jadi kita pakai starter. Jadi Pak, naik Pak. Naik. Mbaknya nggak apa-apa, sini dulu deh. Nanti diambilin dulu. Sana. Mana? Gimana nih? Jadi mau di mana ini? Ada sini. Ada mana? Di sini boleh ya? Iya, iya. Sini. Ada apa nggak ada pelayar? Ada pelayar. Ya, yang pertama. Yuk, posisi prakteknya seperti ini ya. Jadi cuci tangan itu ada 6 langkah. Baik Bapak Ibu yang lain ya, Bapak Ibu Yang pengunjung lain. sambil dilihat caranya sehingga nanti waktu cuci tangan sudah benar ya, bisa benar ya. Jadi yang pertama posisi tangannya seperti ini ya.
Ini langkah yang pertama yaitu gosokkan telapak tangan secara berputar, ya seperti ini. Minimal 4 kali Bapak Ibu ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah ini cukup 1 kali, 4 kali. Tidak usah gantian seperti ini ya, karena posisinya sudah saling menggosok ya. Yang kedua, punggung tangan. Nah punggung tangan di tanang sekacer, gosok di punggungnya yang kiri digosok. Nah, 4 kali ya, 4 kali. Terus yang kedua gantian ini. Nah gantian kanan kiri. Seperti ini yang kedua. Yang ketiga, telapak tangan sama sela-sela jari. Telapak tangan sama sela-sela jari ya. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Masuk ya. Nah, yang ketiga. 4 kali ya. Yang keempat, posisi tangan mengunci seperti ini. Ya, gosok seperti ini. Nah, jadi yang keempat. Yang kelima sekarang bagian ibu jari, jempol seperti ini. Nah, cara pegangnya seperti ini, digosok ya 4 kali. Nah, gini ya, seperti ini. Gosok 4 kali. Gantian kanan kiri 4 kali Bapak Ibu ya. Nah, yang keenam terakhir ujung-ujung jari. Lalu di telapak tangan. Nah, macam-macam 4 kali. Gosok gantian 4 kali. Sudah selesai. Kalau pakai sabun tinggal dibilas sama air. Ya. Tepuk tangan. Sekarang karena sudah berani maju ke depan dapat hadiah. Cocok ya? Oke. Semoga dengan dapat hadiah selalu sehat, tetap ingat sama rumah sakit, tetap ingat cuci tangan. Foto. Ya. Tampian mau terus foto ke siapa? Ke siapa? Ya, foto. Baca. Oke. Ya, terima kasih. Do you love me?
Betul, merah, itu saat serangan. Apalagi? Menular nggak sih? Menular. Keturunan nggak sih? Ayo, keturunan apa enggak? Tidak keturunan ya, tidak. Itu benar-benar menular. Iya, oke? Tidak menurun, bukan. Tapi kenapa kok orang sekeluarga jadi kusta? Kita jelaskan sebentar lagi ya. Iya, menular, bukan keturunan. Nah itu, bisanya jari sampai protol ya. Gambar itu. Jarinya sampai lepas. Maju nggak apa-apa kalau pengen lihat jelas itu. Biasanya jari-jarinya itu habis ya. Ada yang cuma satu ruas. Iya. Biasanya karena necrosis. Lanjut. Lanjut lagi kemana? Ini tanda-tandanya. Nah, kusta itu penyebabnya apa? Bakteri. Namanya apa? Mycobacterium lepra. Jadi nama lainnya lepra atau kusta. Itu menyerang betul kulit. Ibu tadi betul, dan jaringan saraf perifer serta mata dan selaput yang melapisi hidung. Dia dikenal juga membahasa kedokteran morbus Hansen atau istilahnya MH ya. Lanjut. Kusta itu tadi disebabkan oleh virus, bakteri apa kuman? Bakteri. Kejebak. Beda ya, virus itu beda, bakteri beda, kuman beda, parasit beda, cacing beda, jamur beda. Jangan disamakan. Orang flu itu virus, COVID virus. Nah kalau ini bakteri. Bakteri ini menular dari satu orang melalui percikan cairan dari saluran nafas. Tahu nggak nularnya? Kita kan nyangkanya kalau bersentuhan. Ya, lepra dikira bersentuhan kan, ternyata itu yang paling utama adalah dari saluran pernafasan, dari cipratan cairan saat kita ngomong atau ludah, dan dahak saat kita batuk atau bersin. Tadi kita diajari tentang cuci tangan. Itu pentingnya cuci tangan. Jadi saat kita penderita misalkan, biar tidak menularkan ke orang lain, cara bersin dan batuknya yang benar, cara cuci tangannya yang benar, insya Allah cegah penularan. Atau kalau kita orang yang sehat, pulang dari sini kita jajan pegang uang, kita buka pintu, saya aja pegang mic. Ini udah kayak kebun binatang ini ya. Mic-nya ini udah kayak kebun binatang, akan banyak penyakit dari kuman. Jadi nanti kalau misalkan saya ke rumah, misalkan dari sini saya bawa kuman, nyampe rumah saya cuci tangan yang benar, insya Allah keluarga akan aman. Cuci tangan yang baik benar 6 langkah. Lanjut. Seseorang itu, Bu, kalau saya kena cipratan ludah dari penderita 1 kali, bisa nular nggak? Coba, bisa nular nggak? Nggak bisa. Jadi dia hanya dia butuh paparan kena libelion. Kenapa orang jadi satu rumah kena semua? Karena mereka ya di situ terus kan, nguplek di situ. Mereka nggak tahu, nggak sadar, nggak tahu penularannya, dikira bersentuhan toh, padahal pas kayak TBC. Nah, kayak cekek kata mereka. Persis penularannya kayak gitu. Masih bab ini apa belum? Oh, tunggu, disimpan, kita lagi. Bakteri ini bakteri ya Pak, bukan virus. Jadi bakteri lepra itu nggak segampang itu menularkan. Jadi memang harus lama kontaknya. Biasanya kalau ditanyain, di rumah ada yang kena lepra nggak? Sudah berapa lama kumpul sama orang yang kena lepra? Pasti akan seperti itu. Bakteri ini lama. Dia kabarnya tertular sekarang, muncul gejala bisa 40 tahun kemudian. Bisa, nggak lama juga bisa. Lanjut. Nah, beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan resiko terkena kusta. Contoh, kalau di Madura, daerah yang menjadi endemik kusta. Endemik itu terkait pandemi. Kalau endemik itu lebih kecil. Itu di daerah Raas. Nah, Raas itu dulu dia endemik kusta. Raas itu kepulauan di Sumeneb. Ya, jadi itu memang
banyak. Jadi jadi dia dinamakan endemik kusta. Jadi kayak endemik TBC, endemik apa banyak. Jadi kusta dulu diraas, tapi sekarang sudah dieliminasi, sudah hilang ya. Kalau kita berkunjung dari sini, main kontretan ya ke Patian, kemana ke Raas, kita nggak tahu. Di situ ternyata endemik kusta. Bisa itu kita makin besar resiko kita untuk tertular, ya. Oke. Nah terus nggak sehat, kondisi bepergian ke tempat endemik, kondisi nggak enak badan, gampang tertular. Pokoknya orang yang tidak enak badan, usahakan tidak usah kemana-mana dulu, karena dia jadi rentan. Orang yang ciman jadi influenza, orang TBC dia ketular kayak gitu ya. Apalagi nggak bermasker. Pentingnya masker itu bukan hanya COVID. Kita nggak tahu loh sampai kanan kiri kita itu punya penyakit apa, ya nggak? Ya seperti itu ya. Gejala awalnya tidak tampak jelas, biasanya dia berkembang. Nah itu betul kan ya? Biasanya dia berkembang biak selama 20 tahun atau lebih. Bu, saya ini kok kena ya, saya nggak kumpul, keluarga nggak ada, tempat kerja nggak ada. Ternyata sekian puluh tahun yang lalu ada tetangga yang kena kusta, dia nggak tahu. Tapi kan sudah lama, memang butuh waktu. Kayak HIV itu untuk muncul gejala, sekarang tertular, besoknya bukan terus sampai yang mencret-mencret, dia butuh 5 tahun untuk muncul gejala. Sama dengan kusta. Benih, oh iya Bu, saya ketularan kusta karena kemarin saya nyapot orang kusta. Enggak, dia bisa 20 tahun yang lalu muncul gejala apa tadi? Merah, ya, lingkaran, itu baru muncul 20 tahun kemudian. Nah ini, kulit mati rasa, akan del, ya, tebel, rasanya tebel. Biasanya kalau tes, memang tes rasa, suruh merem, kasihnya dites gitu, pakai kapas nggak kerasa dia. Nah, terus kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan atau nyeri. Jadi meskipun ditusuk nggak terasa. Biasanya nanti kalau misalnya di cuping telinga. Kulit berkeringat, jadi ada apa penuh terus gitu ya. Kulit kaku dan kering, pasti tahu kan ya, tegang, merah, tegang gitu, kayak bengkak gimana gitu. Terus luka yang nggak terasa di telapak kaki. Jadi kenapa kok merotol semua sih daerah kaki, tangan? Karena emang indera perasa paling ujung kan kaki dan tangan ya. Bengkak atau benjolan di wajah dan telinga, betul. Nah ini, betul kata ibu tadi, tandanya bercak yang tampak pucat, lebih terang dari kulit sekitarnya, merah kemerahan melingkar, saraf membesar. Biasanya ini kan ada urat saraf ya, bukan uratnya pembuluh darah, saraf. Nah itu kelihatan abu-abu di tangan, di kulit, kaki, di badan, muncul itu. Nah, siku dan lutut, otot melemah. Nah ini lagi, jadi biasanya dia pas ketul gitu, pas nggak bangun sama sekali, melemprak katanya orang. Alis dan bulu mata hilang. Apa terus kalau nggak punya alis bisa melihat hantu? Nggak tahu juga saya itu ya. Mata kering dan jarang mengedip. Udah, jadi kayak gini terus. Mimisan, hidung tersumbat dan kehilangan tulang hidung. Pernah lihat? Nggak ada hidungnya, karena yang kena tulang rawannya ya. Jenis-jenis kusta itu banyak, lewat aja mungkin. Nah, pemeriksaan kusta, Bu, caranya gimana Bu? Saya tahu, tetangga saya yang kena kusta, saya pengen tahu. Itu jelas ke rumah sakit, ya. Dengan cara dikerok. Dikerok itu kulitnya, yang ada kemerahan itu dikerok sedikit sama alat, bukan sampai luka, enggak. Cuma ambil serpihan kulitnya. Sampel ini dianalisis di laboratorium untuk diperiksa ada nggak Mycobacterium lepra. Di daerah endemik, kalau misalkan ini ada orang raas, gejalanya merah, tapi kok diperiksa negatif Mycobacterium lepranya, tetap diobati karena dia asal di daerah endemik kusta. Kalau dia sudah parah, insya Allah suruh ngamar ya, dengan pemeriksaan lengkap, banyak sekali. Lanjut, karena dia biasanya akan lari ke organ dalam.
kalau untuk HIV ini. Nah, pengobatannya dengan apa? Kalau bakteri, antibiotik. Kalau virus, antivirus. Antibiotiknya apa? Dokter yang tahu ya. Pengobatan ini biasanya 1-2 tahun. Obat, bayar Bu, gratis. Sama dengan obat TBC, gratis. HIV, TBC, lepra, atau kusta itu gratis pengobatannya ya. Jenis obat itu semuanya nanti tergantung dokter yang menilai. Dokter mana? Dokter spesialis kulit dan kelamin, bukan perawat atau bukan dokter umum. Jadi memang harus ke rumah sakit atau puskesmas yang memang ada layanan pengobatan kusta. Biasanya kalau puskesmas TBC pasti ada ya pengobatan TBC ya. Lanjut. Nah ini contoh obatnya, nggak usah kayaknya. Ayo lanjut lagi. Biasanya pengobatan kusta itu dikasihnya 1 bulan langsung 1 kali ya, kayak TBC persis TBC. Jadi 1 bulan dia datang periksa, udah. Usahakan tidak putus pengobatannya. Kenapa? Kalau kita putus bolak-balik pengobatan 2 bulan, mulai jangan, udah dah nggak usah minum. Jatuh sakit lagi, bisa saja dia kebal sama obatnya. Nanti dirujuknya ke rumah sakit kusta. Ada rumah sakit kusta? Ada di Mojokerto. Ya, makanya jangan mau. Jadi cukup di sini. Kenapa? Jadi kalau misalnya lingkungan kita kan nggak hanya, oh bukan keluarga aku nggak peduli. Jangan. Meskipun bukan keluarga dia bisa menularkan, harus sampai tuntas biar nggak protol semua. Kayak gitu. Keringat tidak. Dia cuma dari saluran pernafasan. Yang keluar dari saluran pernafasan itu cipratan ludah, dahak. Makanya jangan kena kerak. Kerak itu luar biasa. COVID juga bisa dari kerak. TBC juga bisa dari kerak. Kusta juga bisa dari kerak. Jadi cara buang kerak yang benar. Contoh. Ini kan ada, ini bukan sampah medis ya. Yang sampah medis itu yang kuning. Jadi kalau kerak, usahakan pakai tisu, disimpan di kresek, dibakar. Atau kalau pas di rumah sakit, itu dibuang ke kantong tong sampah yang kuning tuhnya sampah medis. Jangan dibuang sampah kering. Kasihan dia kadang di TPA dibuangan sampah di kakak. Oke? Nah, itu mungkin sekilas penjelasan. Mungkin ada yang mau tanya, Pak Haji? Mau tanya? Silakan maju. Kalau mereka virus yang di HP dan di HP biasanya ada virus itu yang di manusia ada di apa gitu? Ya, pertanyaan bagus. Saya tadi cerita mirip sama mic ini. Kita yang pegang banyak orang, ya kan HP kita mungkin kita atau anak siapa yang nggak banyak, tapi kan kita naruh di meja, kadang jatuh naruh di lantai, exot gini, taruh lagi pegang. Jadi kuman yang ada di HP, bukan di HP pegangan pintu, ya, yang dipegang semua orang. Ini kiranya dipegang semua oleh banyak orang. Itu bukan apa bedanya. Jadi dia contohnya tadi apa? Nah, Bapak tadi nggak ada ya waktu cuci tangan. 1 telapak tangan setelah diperiksa oleh mikroskop, ini ada 39.000 makhluk. Bukan jin pocong, bukan. Makhluknya ini kuman, bakteri, virus, jamur, parasit yang kita benar-benar nggak tahu. Namanya aja nggak kira hafal. Kayak gitu. 39.000 Pak. Yang bilang apa? Ini kayak kebun binatang. Bapak ya, nyendet gitu. Tunggu. Habis itu salaman sama orang kan. Udah salaman, pegang makan sip gitu. Aku kok mencret ya padahal nggak salah makan. Aku kok mencret nggak lesok. Itu karena itu. Tapi 39.000 kuman bakteri virus ini akan hilang dengan cuci tangan 6 langkah tadi. Itu sudah penelitian. Kenapa kok nggak 3 Bu? Kenapa nggak dicemplungin aja ke sabun? Itu udah penelitian. Jadi ditentukan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Oke? Pertanyaan bagus. Jadi HP, gimana caranya Bu bersihin HP? Kalau teman-teman di sini, kalau lagi di rumah sakit, itu biasanya dilapisin plastik. Itu dibungkus plastik kalau kita di sini. Pulang dari kerja, nggak pas, buang. Atau ya kalau nggak
kalau takut rusak ya jangan biar alkohol gitu ya. Tapi kadang biasanya dia alkohol. Yang penting bukan HP-nya Pak, tangannya. Insya Allah tangannya itu yang paling banyak. Ada lagi? Untuk pengobatan? Tidak ada? Ya, jadi gini, mulai sekarang jangan beranggapan, jangan mau menikah sama itu keturunan daging jubek. Nah, itu dihapus. Ya, jadi bukan keturunan tapi ditularkan. Ada keturunan kok tidak kena lepra. Ya karena emang dia terlindungi, antibodi dia bagus. Atau keluarga yang kena lepra menjaga dirinya dengan bagus supaya nggak bisa menularkan ke orang-orang. Ya seperti itu. Jadi lepra bukan penyakit turunan, bukan penyakit kutukan. Oh itu dulu nyuri ayam makanya anak lepra. Gak ada. Ya, emang murni tertular. Cekek bukan ewetui orang. Pengobatan insya Allah bisa. Kenapa? Udah biasa Dipastikan dulu pemeriksaan tadi kan, diperiksa dulu. Tindakin ya. Jadi memang pemeriksaan calon pengantin itu penting. Cuma di Pamekasan belum. Di daerah lain sudah digalakkan orang yang mau menikah itu diperiksa 5-6 penyakit. Jadi bukan kita mau mereka tidak menikah, tidak. Jadi malaikat pun karekas tanah. Biasanya pemeriksaan HIV, hepatitis, apa lagi ya lupa aku. Pokoknya sebelum nikah. Jadi kalau bapak punya calon untuk anak, kalau sekiranya dia ada riwayat dengan cara yang baik, insya Allah komunikasinya juga baik, diperiksa dulu. Biasanya di sini, di sayatan di telinga sedikit. Semua. Calonnya yang mana dulu? Itu ya. Kayak gitu. Ada lagi. Jadi karena saya pegang HIV, saya di rumah sakit ini pegang penyakit HIV kan. Banyak sekali menikah, dapat 5 bulan, pasangannya mati, dia tertular. Jadi kalau ada screening atau pemeriksaan sebelum menikah itu jauh lebih baik. Kasihan gitu ya. Jadi dengan caranya nak periksa dulu kayak tentara. Saat ini cuma tentara yang mengharuskan tes calon pengantin itu untuk menghindari seperti itu ya. Bukan berarti kita nggak mau sama mereka, ya pengobatan dulu lah gitu, misalkan seperti itu. Antiseptik. Oh, kanker serviks enggak, itu bukan menular. Tapi dia ada katanya jadi penelitian terus. Kita masih belum tahu penyebab tumor atau kanker. Cuma katanya mungkin karena ini banyak. Tidak ditularkan, tapi dia bisa diturunkan lewat genetik, ya misalnya gini, tasat-tasat ada tumor paru, anaknya kanker serviks, bisa seperti itu. Nggak selalu tumor paru terus. Tapi keturunan itu hanya menyumbang sedikit persen dari gaya hidup kita saja. Kalau kita sehat, insya Allah tidak jauh dari semuanya penyakit. Itu mungkin dari kami, tim BKRS, penyuluhan tentang cuci tangan yang baik dan benar dengan penyakit kusta atau lepra. Semoga bermanfaat. Kalau sekiranya ada benarnya itu dari Allah, kalau kesalahan dari kami manusia, silahkan di-share, dibagi, disampaikan ke teman-teman. Insya Allah jadi ilmu yang barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Journey